Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah syahrul tarbiyah, yakni bulan pendidikan. Melalui sarana Ramadan, kita dididik untuk menjadi insan-insan yang memiliki kesabaran. Di kesempatan yang baik ini, setidaknya akan saya sampaikan ada 3 poin kesabaran dalam menjalankan ibadah saum Ramadan. Yang pertama, sabar dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah saum Ramadan. Misalnya, makan dan minum di siang hari, walaupun makanan dan minuman itu milik kita dan sesuatu yang halal, kita dituntut untuk menahan dan bersabar hingga azan maghrib berkumandang. Dengan kesabaran kita menahan diri hingga azan maghrib berkumandang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 2 kabar gembira. Kegembiraan yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa, maka Allah akan memberikan rasa gembira yang luar biasa. Hal ini tidak mungkin dirasakan oleh orang yang tidak menunaikan saum Ramadan. Walaupun mungkin dia ikut nimbrung di acara buka bersama, tapi rasa kegembiraan hanya dirasakan oleh orang-orang yang puasa. Kemudian kegembiraan yang kedua adalah ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kemudian yang kedua, sabar dan menahan diri dari hal-hal yang merusak pahala saum Ramadan. Untuk meraih sebuah kesempurnaan pahala saum Ramadan, tentu kita bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi ada hal-hal yang lain, yaitu kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridho, perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas." Begitu banyak orang-orang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan ibadah puasanya, melainkan hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Kemudian siapakah orang-orang yang digambarkan dalam hadis ini? Mereka yang berpuasa tetapi puasanya tidak menahan dia dari perbuatan dosa. Dia berpuasa hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus. Dia berpuasa tetapi tidak bisa mengontrol lisannya dari kata-kata dusta. Dia berpuasa tetapi dia tidak bisa mengontrol lisannya untuk tidak memfitnah dan mencaci saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal dan perkara-perkara yang akan merusak pahala saum Ramadan kita. Kemudian yang ketiga,
Melalui media Ramadan kita dilatih untuk sabar dalam menghadapi ujian-ujian, meskipun itu ujian tidak mengenakan. Seperti halnya musibah pandemi COVID-19 saat ini. Ramadan tahun ini adalah Ramadan kedua kita dalam kondisi wabah pandemi COVID-19. Bagi kita orang yang beriman, dalam menghadapi situasi yang sulit ini, yang harus kita lakukan adalah senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luar biasanya dampak dari pandemi COVID-19 ini, baik dampak sosial, terlebih dampak ekonomi global. Pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi saya sampaikan bahwa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi masalah kondisi sulit seperti ini bagi orang beriman adalah senantiasa berhusnuzon dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah, insya Allah setiap peristiwa dan kejadian yang Allah tetapkan ada hikmah kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, "Wa sa'an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa sa'an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum." Boleh jadi kita tidak menyukai suatu padahal itu baik untuk kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, segala urusannya baik, sehingga hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Ketika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan ketika dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar, maka itu pun baik baginya." Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan resep syukur dan sabar dalam menjalani setiap episode kehidupan yang Allah gariskan untuk kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat, seperti doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.